Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan OSNK Fisika tahun 2024. Mari kita lihat soalnya. Sebuah partikel bermasa M 100 gram dilontarkan secara horizontal oleh sebuah pegas berkonstanta K sama dengan 100 Newton per meter dari pinggir sebuah tebing yang memiliki ketinggian H sama dengan 5 meter di atas permukaan laut. Ya, 5 meter gitu aja ya. Benda mulanya ditekan ke arah pegas sejauh X sama dengan 20 cm, kemudian dilepaskan. Terdapat tebing lain dengan ketinggian yang sama berjarak D sama dengan 3 meter dari tebing pertama. Jika tiap tumbukan dianggap elastis, partikel akan memantul sebanyak titik-titik kali sebelum sampai ke permukaan laut. Ini gambarnya teman-teman. Oke, berarti di sini partikelnya ya. Ini ditempelkan di pegas, ditekan sejauh X, kemudian dia nanti akan lepas. Dia menuju ke arah tebing yang kanan, tapi dia nggak akan nyebrang ya, dia akan jatuh ke bawah karena gravitasi. Mantul, kemudian mantul lagi sampai pada akhirnya dia mantul terus sampai di nyemplung di laut gitu. Nah pertanyaannya adalah dia mantul berapa kali gitu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dia di permukaan laut. Oke, konsep yang terdapat pada soal ini adalah konsep pegas dan gerak parabola. Jadi kita akan membagi ini menjadi dua bagian ya, bagian analisa pegas sama bagian gerak parabola. Kita mulai dulu saja dari analisa pegas. Di sini ketika lepas, si partikel kan punya kecepatan. Nah, ini nanti kecepatan setelah lepas dari pegas ini menjadi kecepatan awal dari gerak parabola. Jadi kita akan tentukan dulu kecepatan partikel setelah lepas dari pegas. Kita akan menggunakan konsep hukum kekekalan energi, di mana energi mekanik saat pegas ditekan akan sama dengan energi mekanik saat partikelnya dilepas. Ketika pegas ditekan, maka partikelnya kan diam, berarti tidak punya energi kinetik, dia hanya memiliki energi potensial. Energi potensialnya adalah energi potensial pegas. Oke, so jadi ini kita bisa tuliskan tengah K kali, ini bisa kita tuliskan kayak gini dulu ya, energi potensial 1 tambah energi kinetik 1. Yang ini adalah energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Dalam hal ini energi potensial yang kita tinjau adalah energi potensial pegas. Kalau mau pakai energi potensial gravitasi boleh juga sih MGH, cuman kan hanya tidak berubah selama pada kondisi pegas ini, kan di ketinggian yang sama kan. Jadi kita energi potensialnya energi potensial pegas, jadi kita masukkan tengah K kali X kuadrat tambah EK1. Ketika ditekan kan si partikel diam, jadi dia nggak punya kecepatan. Kalau nggak punya kecepatan berarti energi kinetiknya 0. Kemudian setelah partikel terlepas, dia kan udah nggak tertaut pada pegas lagi kan, otomatis pegas sudah tidak tertekan lagi. Berarti X dari si pegas adalah 0. Ketika partikel terlepas dari pegas, tentunya dia akan punya kecepatan. Nah, kita misalkan kecepatannya adalah V gitu aja ya. Jadi ini energi kinetiknya setengah mv kuadrat. Seperti ini. Jadi kita punya persamaan setengah kx kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat. Ini setengahnya bisa kita coret. K-nya adalah 100. X-nya 20 cm kalau dalam meter 0,2 kuadrat. M massa separtikel 100 gram. Kalau dalam kilogram 0,1 dikali V kuadrat. Dari sini nanti kita akan dapat nilai V kuadrat, atau langsung V aja ya. Kita dapat nilai V sebesar 40 meter per sekon. Nah ini nanti menjadi kecepatan awal dari partikel ketika mengalami gerak parabola. Selanjutnya adalah kita analisa gerak parabolanya. Nah, agar enak kita menuliskannya, kita pindah dulu ke ruang yang kosong. Oke.
Ini kita tinjaunya dari ketika partikel terlepas dari pegas ya. Jadi di sini dia nanti akan memiliki kecepatan awal arahnya horizontal sebesar 40 meter per second. Tadi sudah kita hitung ya. Nanti gerakannya kurang lebih akan seperti ini. Parabola ya. Jadi ini nah sampai sini. Kemudian dia akan memantul kayak gini lagi. Mantul lagi. Dan seterusnya sampai dia mencapai permukaan laut gitu ya. Ini cuma ilustrasi saja, jadi kalau dari gambar ini kan seakan-akan mantulnya 3 kali. Tapi kita belum tahu, kita perlu menganalisa terlebih dahulu. Nah, untuk menganalisa gerak parabola ini kita bagi menjadi 2. Analisa sumbu X dan analisa sumbu Y. Kita mulai dari sumbu X dulu. Untuk gerak parabola itu kan sumbu X itu geraknya GLB. Jadi bisa kita tuliskan X sama dengan V0 dikali T. Kenapa ini V0 aja? Karena kecepatan awalnya arahnya horizontal. Jadi ini si Vx ini adalah V0. Atau kita secara umum kita tuliskan gini dulu ya. Vx kali T. Nah, jadi kita tinjaunya di pantulan pertama. Pantulan pertama, maka kita akan dapat X-nya itu sepanjang D. D kali V0 kali T1. T1 ini adalah, atau kita simpulkan delta T1 aja. Delta T1 ini adalah rentang waktu dari partikel mulai bergerak sampai pantulan pertama di sini. Ini kondisi 1 gitu ya. Ini 2, 3, nanti dan seterusnya. Ini pantulan 1, pantulan 2, pantulan 3 dan seterusnya. Gitu. Kemudian pantulan 2 juga sama. Pantulan 2 nanti juga D sama dengan V0 dikali delta T2 tapi. Nah ini dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ada pantulan 3, pantulan 4, pantulan 5 dan seterusnya. Mungkin gitu ya. Kita buat dulu aja sampai pantulan 2. Nah sementara untuk sumbu Y ini LBB. Dipercepat ya karena ada percepatan gravitasi. Secara umum dia kayak gini nanti. Delta Y akan sama dengan V0 Y kali T plus setengah GT kuadratnya karena vertikal ya. Jadi untuk V0 Y, kecepatan awal sumbu Y, kan awalnya dia cuma kecepatannya horizontal aja, berarti V0 Y ini sama dengan 0. Maka ini bisa kita tuliskan delta Y sama dengan setengah GT kuadrat. Nah sekarang kalau kita tuliskan untuk pantulan pertama, pantulan 1, maka delta Y-nya itu dari sini ya, ini anggap aja nempel di permukaan tebing, jadi ini delta Y1. Kemudian ini ada delta Y2. Dari pantulan pertama ke kedua, kita misalkan delta Y2 gitu kan. Jadi nanti kita akan punya persamaan untuk pantulan 1, delta Y1 ini akan sama dengan setengah G delta T1 kuadrat, kayak gini. Bagaimana dengan pantulan 2? Untuk pantulan kedua, maka delta Y2 ini V0 Y-nya nggak 0 lagi ya. Kenapa tidak 0? Karena kan setelah sampai di pantulan 1, kecepatan Y-nya pasti bertambah karena dipercepat oleh G. Jadi di sini kita tulis juga persamaan untuk Vy. Vy itu akan sama dengan V0Y plus GT. Dengan V0Y sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan untuk di pantulan 1, Vy1 itu akan sama dengan
V0-nya 0, G-nya ya kita tulis G saja, G dikali delta T1. Nah ini, jadi ada dua persamaan ya untuk di sumbu Y. Nah untuk pantulan 2 ini, V0Y-nya menggunakan VY1. VY1-nya kan ini ya, G kali delta T1. Jadi kita masukkan G kali delta T1 dikali delta T2 tambah tengah G delta T2 kuadrat. Nah ini. Ini untuk persamaan pantulan 2. Nanti pantulan 3 juga bisa disusun lagi. Cuman sepertinya kalau kita membuat persamaan sampai pantulan kesekian, terlalu banyak memakan waktu. Kebetulan di soal ini kan sudah diketahui ya, jarak total sumbu Y itu adalah H, ini sudah tahu. Maka sebenarnya H itu adalah delta Y total, alias delta Y1 tambah delta Y2 tambah delta Y3 dan seterusnya. Nah ini kalau ditotalkan H itu, ini akan sama dengan V0Y kali T total, delta T total, ditambah tengah G kali delta T total dikuadratkan. Seperti ini. Jadi H nanti akan sama dengan V0Y, V0Y sekali lagi 0, maka di sini kita punya 0 ditambah dengan setengah kali G kali delta T total kuadrat. Begini. Untuk sumbu Y kita langsung jadikan 1 saja, menjadi Y total ya, atau H di sini, delta Y totalnya. Sehingga kita bisa ketemu delta T total atau waktu total dari atas tebing sampai ke permukaan laut. Jadi ini nggak jadi kita pakai, tapi secara konsep fisika ini bener kok. Cuman nih kita mencari jalan yang lebih simple aja atau lebih singkat. Nah kemudian ini kan delta T total kita belum tahu ya. Tapi kita tahu H, kita tahu G. Sehingga kita bisa tuliskan ulang delta T total ini akan sama dengan akar 2H per G. Ya, ini dia. Ini adalah delta T total. Nah, nanti ini dihubungkan dengan apa? Ini akan dihubungkan dengan delta T1, delta T2, delta T3, dan seterusnya. Nah, misalkan gini ya. Kalau dari pantulan 1 untuk sumbu X, ini kan bisa kita susun ulang, sehingga kita bisa dapat delta T1 itu adalah D per V0. Kemudian delta T2 itu juga sama, bisa kita susun ulang menjadi D per V0. Nah ternyata delta T1, delta T2, delta T3, delta T4, dan seterusnya nanti dia nilainya akan sama, yaitu D per V0. Sedangkan ketika kita hubungkan delta T total dengan delta T1, delta T2, delta T3, dan seterusnya, itu hubungannya akan seperti ini. Dan seterusnya, sampai delta T kesekian. Kita belum tahu nih kesekiannya itu. Maka dari itu, kita bisa gunakan persamaan delta T1, delta T2, delta T3 yang hasilnya sama dengan D per V0 ini, kita kombinasikan dengan delta T total, akar 2H per G. Sehingga kita akan bisa dapatkan delta T total ini kita ganti dengan akar 2H per G. Ini akan sama dengan delta T1-nya D per V0 tambah D per V0 tambah D per V0 tambah terus D per V0 yang kita nggak tahu berapa jumlahnya, kita anggap aja totalnya ada N ya. Ada N suku, N pantulan, sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 2H per G sama dengan N dikali D per V0, di mana
N ini adalah banyak pantulan, di mana inilah yang akan kita cari. Nilainya berapa gitu ya. Biar lebih enak, kita pindah dulu ke space yang lebih kosong. Persamaan yang kita dapatkan terakhir kali adalah 2H per G sama dengan N dikali D per V0. Untuk nilai masing-masingnya, kita masukkan saja yang sudah diketahui ya, 2 dikali H, H itu ketinggian tebing, 5 meter di atas permukaan laut, ya berarti 5 gitu aja. Per G, percepatan gravitasinya kita pakai 9,8, sama dengan jumlah pantulan atau banyaknya pantulan, N kita nggak tahu. D, jarak antar tebing adalah 3 meter, 3 per V0. V0 ini adalah tadi kecepatan awal, kecepatan horizontal setelah partikel lepas dari pegas. Itu kita tadi dapat 40 ya. Nah ini tinggal pakai aljabar aja, nanti akan ketemu nilai N itu akan sama dengan 40 per 3 dikali akar 2 kali 5 berarti 10 per 9,8. Ya sudah, pantulan yang terjadi adalah sebanyak, ini ketemunya adalah 13,47 ya. Nah jumlah pantulan kan nggak mungkin desimal dong, ya kan? Artinya sebelum pantulan ke-14, ini kan 13,47 ya, berarti sebelum pantulan ke-14 dia sudah nyemplung di permukaan air, permukaan laut. Sehingga kalau ditanya di sini berapa kali memantulnya, kita bulatkan ke bawah, jadi N itu akan sama dengan 13,0 atau 13. Jadi 13 kali memantul. Tapi kalau dilihat dari data yang diketahui ya, ini kan ketinggian tebing cuma 5 meter. Jaraknya 3 meter nih, nggak begitu dalam sebenarnya atau nggak begitu tinggi tebingnya ya dibandingkan jaraknya. Sepertinya ada yang salah. Mungkin ini ya, kita cek perhitungannya dulu. A few moments later. Oke guys, akhirnya ketemu kesalahannya di mana. Soalnya ada di perhitungan ini ya, ini kok V-nya 40 ini harusnya bukan 40. Ini salah ya. Harusnya V ketemu sebesar akar 40 meter per second. Jadi ini dikoreksi juga yang sebelah sini. Ini harusnya akar 40. Kemudian di perhitungan akhir kita, ini bukan 40 tapi akar 40. Ya, akar 40 per 3 kali akar 10 per 9,8. Ini berarti harusnya bukan 13 ya. Nah, ini salah nih. Nah, ini harusnya N itu akan sama dengan 2,13. Nah, ini ketemunya 2,13 harusnya. Berarti ini dibulatkannya menjadi 2 ya. Nah, ini dia yang benar. Nah, sorry tadi ada sedikit kesalahan menghitung. Tapi alhamdulillah ketemu kesalahannya ya. Jadi bisa kita review. So, kesimpulannya adalah partikel akan memantul sebanyak 2 kali sebelum sampai ke permukaan laut. Nah, itu jawabannya 2 ya. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.